mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya kalau ini dengar temanya ini agak-agak deg-degan nih Ustazah. Karena dulu 10 tahun yang lalu waktu saya pertama kali merantau, itu kalimat basmalah ini justru jadi kalimat yang kayak ngebuka omongan tentang Islam sama teman-teman saya di luar negeri. Dan mereka selalu nanya, "Kamu ngomong apa sih?" gitu. Terus waktu di bahasa Inggris kan bagus banget ya Ustazah. In the name of God, the most merciful, the most gracious. Karena, wah gitu ya. Tapi makin ke sini makin agak lucu itu karena kadang-kadang saya ngerasa kita salah gunain basmalah nih. Mau mau melakukan hal kecil, curang, bohong, bismillah dulu. Kalau saya, kalau ciki gitu Ustazah nggak jelas halal haramnya saya bismillah. Salah ya? Oke, saya ke Ustazah nih langsung Ustazah mengenai keagungan basmalah. Ya, Silakan Ustazah. jazakumullah khair. File sih udah saya kirim ke Mbak Liva, walaupun nama filenya Al-Fatihah ya, karena biar tuntas Wah dari apa basmalah itu ya dari surat Al-Fatihah. Hmm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keagungan dari Al-Quran sebagai satu tuntunan bagi umat Islam, dimulai dengan satu surat pembuka yang bernama surat Al-Fatihah. Ya kenapa? Karena keagungan isi Al-Quran itu sangat sulit untuk langsung dibedah ya dari 114 surat. Pastikan harus ada semacam kata kunci ya untuk mengetahui Al-Quran yang begitu agung. Dan surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah, nah, seperti tadi Mbak Erna cerita ya, karena berharap salah satu dari pembuka keagungan apa yang ada di Al-Quran, keagungan tentang Islam, ya pasti dari uh, berita utamanya terlebih dahulu, kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu satu kalimat yang menjadi awal surat dalam Al-Fatihah yaitu basmalah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan nama Al-Quran, apa nama suratnya Al-Fatihah, ibaratkan dia sebagai miftah, sebagai kunci. Nah, kalau kita tidak menemukan kuncinya, sebagus apapun itu rumah, bagaimana kita bisa menikmatinya kalau kuncinya aja ya kita tidak miliki. Kalau kita sudah punya kunci, otomatis ya kita bisa menjelajahi dan bisa merasakan kenikmatan di dalam rumah itu. Nah, artinya memang keagungan Al-Quran hanya bisa diketahui oleh seseorang ketika kunci Al-Quran itu dimiliki, yaitu surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah menjadi opening yang terbaik ya dalam memahaminya, yaitu dengan kalimat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi luar biasa memang keagungan basmalah akan semakin menunjukkan agungnya Al-Quran dan agungnya agama kita yaitu Islam. Nah, ada beberapa nama surat untuk Al-Fatihah. Karena apa? Karena nanti setiap nama surat itu berkaitan dengan fungsi ayat yang pertama yaitu basmalah. Ya. Pertama kan nama suratnya adalah Fatihatul Kitab sebagai pembuka, ya, artinya kunci. Al-Quran berisi 3 pokok pembahasan. Sepertiga Al-Quran isinya tentang al-iman wal akhlak, ya, tentang akidah. Sepertiga Al-Quran lagi isinya tentang muamalat, undang-undang.
Sepertiga Al-Quran lagi isinya tentang apa? Al-Qasas, cerita. Ya. Nah, bagaimanakah seseorang bisa memahami Al-Quran sebagai akidah akhlak, sebagai konsep muamalat, dan sebagai cerita? Ya bisa jadi kalau sampai nunggu hatamnya bertahun-tahun, kan gitu. Nah, Allah menginginkan dengan Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ketujuh, maka kamu bisa memahami semua isi Al-Quran. Ya ibaratnya sinopsis Al-Quran lah, itu adalah surat Al-Fatihah. Dan sinopsis ini harus dimulai dengan kalimat yang memiliki narasi ya dan naskah yang kuat untuk eye catching yang membuat orang itu tertarik. Ya, dipilihlah ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Namun ada juga yang menyebutkan kalau nama Al-Quran itu adalah Ummul Kitab. Ya, ibunya Al-Quran. Ya, yang namanya disebut dengan Ummul Kitab itu bukan maksudnya ya ibu yang mengandung saja kan gitu kan. Ya, berarti kan kalau disebut dengan ibu itu sesuatu yang sangat dahsyat ya, seperti misalnya kayak Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbanyak pulau-pulau ya, ternyata yang menjadi ibu kota negara adalah Jakarta. Ya dengan DKI Jakarta ya itu berharap kan semua orang mengetahui karakter bangsa itu sendiri. Majunya Jakarta itulah majunya Indonesia. Mundurnya Jakarta berarti kan itulah mundurnya Indonesia. Kan perannya seperti itu. Berarti juga sama dengan umul kitab ya. Kalau disebut dengan umul kitab, pemahaman kamu terhadap Al-Qur'an ya tergantung dengan Al-Fatihahnya ini. Dan Al-Fatihah nggak ngefek kalau kamu tidak menyelami terlebih dahulu kalimat basmalah. Kan gitu. Orang yang maaf ya, bolak-balik baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, kok nggak ngefek-ngefek? Ya karena bisa jadi efek atau tidak berefeknya Al-Fatihah ketika kamu menyelami dulu ya ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pembuka yang mengakibatkan ada dampak negatif atau dampak positif dari Al-Fatihah yang kamu baca tergantung dari pemahaman kamu dengan ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga nanti nama lainnya adalah Alhamdulillah, puji-pujian. Ya, karena dari awal surat Al-Fatihah itu di ayat pertama langsung memperkenalkan siapa yang layak dipuji, yaitu Allah. Allah itu memang punya 99 nama, tapi jangan lupa 99 nama itu hanya alias. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu alias doang. Ya, siapa nama sesungguhnya? Bismillah. Namanya Allah. Allah yang memiliki sifat ya, Ar-Rahman. Dengan nama Allah Rahman berarti sifatnya Ar-Rahman. Kan begitu. Jangan sampai lupa. Kayak kita lah. Nama utama kita kan yang tercatat di identitas kita. Tapi aliasnya kita kan macam-macam. Kayak Mbak Liva. Ya kan bisa jadi siapa saya lupa jadi nama suami Mbak Liva tuh. Jangan Mbak Liva jadi lupa dah. Imam. Oh iya, ya kan, Nyonya Imam kan gitu kan. Mungkin dipanggil nama ibunya anak juga kan Bunda siapa kan gitu kan. Nama kita mungkin alias itu banyak. Ya, tapi nama sesungguhnya kita kalau di saat momen-momen apa seremonial yang penting, pasti kan yang dipanggil adalah nama kita. Kan gitu kan. Nah, Allah juga menyebutkan surat Al-Fatihah ini puja-puji. Tapi jangan lupa, nama yang kamu puja-puji itu adalah Tuhan yang bernama siapa? Bismillah. Dialah bernama Allah. Kan begitu. Nah, kemudian juga adalah asyifa sebagai obat. Tapi jangan sampai, maaf, ini kan nama lain. Ya, jangan sampai kamu menjadikan udahlah ya bismillah aja, kadang nggak cuman makan ciki minum obat juga udah bismillah aja deh gitu kan.
Kan Al-Quran itu syifa, betul, Al-Quran sebagai syifa. Silahkan kamu baca ya Al-Fatihah, silahkan kamu baca Bismillah. Tapi apakah nanti syifa ini barokah, obat ini barokah atau tidak, tergantung kamu memahami dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan Bismillah ini bisa menjadi syirik, dengan Bismillah ini bisa menjadi sesuatu yang disukai sama Allah ketika kita memahami dulu bagaimana keagungan basmalah. Ya karena kalau teman-teman lihat ya dalam film-film mistik, nah itu kan apa pernah saya nonton tuh yang film Indonesia yang Raden Siantang ya, Raden Siantang Kiantang itu deh, saya lupa dah. Itu aslinya ya Raden apa Kiantang itu apa tokoh Islam ya kan. Ya seperti Wali Songo kan gitu kan. Itu kan dalam literatur bangsa Indonesia yang membebaskan dari penjajahan itu kan para ulama-ulama. Ya kenapa disebut dengan Wali Songo? Wali itu bukan berarti wah yang dikeramatkan, karena wali itu kan berarti kan pemimpin, 9 pemimpin itu. Saya pernah sebab ketika pengen tahu ceritanya Kiantang ya, Raden Siantang gitu, pokoknya saya lupa. Ternyata apa dia pegang tasbih mengusir musuh itu kan dengan Bismillah, ya kan? Lah kok jadi begini? Ya artinya Bismillah ini seakan-akan menjadi jimat gitu kan, yang bisa menaklukkan para musuh-musuh. Nah, jangan sampai dengan Bismillah jadi khurafat, jadi syirik. Padahal Bismillah itu nama Allah yang agung. Tapi jangan sampai kita menodai keagungan Allah ketika kita tidak memahami secara benar. Dia memang diturunkan 2 kali. Jadi basmalah dalam surat Al-Fatihah ya, 7 ayat ini itu diturunkan 2 kali. Ya diturunkan di Mekah ya sebagai penanaman akidah dan akhlak, juga diturunkan di Madinah. Ya karena saking pentingnya surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillah, nama Allah yang Rahman dan Rahim. Ya karena kan Al-Quran ini surat cinta. Ya berarti kan kalau surat cinta itu harus memperkenalkan dulu siapa yang ngirim surat cinta ini. Nah, dan Allah langsung memperkenalkan surat cinta ini, siapa yang menulis dengan nama Allah. Allah yang menulis surat cinta ini. Dan ketika Allah menulis surat cinta ini, kamu jangan seuzon. Karena maaf ya, banyak juga orang-orang yang Islam itu radikal, Islam itu kejam. Kenapa? Pembunuh dibunuh, pemerkosa dirajam, ya kan? Pencuri dipotong. Kan kayaknya radikal banget, ekstrim banget, teroris banget. Kamu jangan negatif thinking dong sama Allah dari awal loh. Surat itu dibuka ya dengan nama Allah. Ini dari Allah. Ya Allah yang memiliki sifat apa ketika menuliskan surat cinta ini dari awal? Ar-Rahman, yang maha pemberi. Allah itu nggak pelit, Allah nggak bakhil. Dan Ar-Rahim, Allah maha penyayang. Jangan disuuzonkan. Kamu seuzon dengan Al-Quran berarti kamu tidak mengenal siapa yang menuliskan surat cinta ini. Allah yang maha Rahman dan maha Rahim. Bahkan ketika kita baca surat Al-Fatihah, kenapa dimulai dengan basmalah? Karena ibaratnya kita tuh lagi calling ya, lagi dialog sama Allah. Kan kita kalau nelpon begitu, ya nggak mungkin kita langsung, halo kamu gini-gini, langsung curhat, dijawab, ujung-ujungnya, gue nelpon sama siapa ya? Kan nggak mungkin. Pasti kita akan curhat, akan dialog, ya dengan orang yang memang kita kenal. Nah, Allah sampai memberikan cara kamu kalau kepingin dialog sama Allah, japrian, ya ibaratnya gitu, japrian sama Allah, itu setiap ayat dalam surat Al-Fatihah, ya itu adalah dialog ke Allah ya dengan kamu secara langsung. Kenapa Allah menjadikan surat Al-Fatihah ini rukun ya dalam sholat? Ya karena memang kita ini lagi dialog, lagi japrian sama Allah. Kita aja kalau japrian kita di read ya dibaca tapi nggak dibalas-balas gimana gitu kan. Nah, ini
Allah Subhanahu wa taala tahu banget kamu tuh kan kepengennya kalau japrian langsung dibaca, langsung dibales kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan itu ketika kita membaca Kitab surat Al-Fatihah. Yaitu ya dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan. Jadi kalau apa eh, kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya apalagi saat itu di waktu sholat, ya Allah itu sudah menegaskan, ya qasamtus salata ya Allah, ya baini wa baina abdi nisfain. Jadi ini adalah bagaimana bagian interaksi japrian langsung antara Allah ya dengan hambanya. Nah, itu ketika hambanya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah langsung membalas japrian kita, Hamidani Abdi. Hambaku sedang memujiku. Karena Bismillah itu kan awal. eh, jadi kita sebelum menulis surat kan kita mengucapkan salam dulu. Nah, salamnya kita bahwa ini lagi dialog sama Allah ya, kita mau berbicara ya tertuju kepada siapa itu kan dengan bismillah. Nah, dialognya ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung membalas japrian kita. Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ketika kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, ya langsung dibalas japrian sama Allah. Asna alayya abdi. Ya hambaku juga sedang mengagunganku, ya mengagungkanku. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, dijapri ya balasan dari Allah. Ya majadani abdi. Ya hambaku sedang memuliakan aku. Ya kemudian ketika kita baca ya iya kana budu wa iya kana stain. Berarti disinilah Allah menyebutkan hada baini wa baina abdi. Inilah hubungan yang sangat erat, direct antara aku dengan hambaku. Nah, ini yang disebutkan. Bahkan ketika kita baca ihdina siratal mustaqim, langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dijawab ya dengan surat An-Nisa di ayat yang ke-68 sampai 69. Ya, ketika kita baca ihdina siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan sebuah permintaan. Jawabannya Allah secara langsung itu dalam surat An-Nisa ayat 68. Apa jawaban Allah? Walahadainakum siratam mustaqima. Pasti kami akan tunjuki kalian jalan yang lurus. Jadi sebuah kepastian walahadainakum. Terus ketika kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai. Waladhdallin, bukan jalan yang sesat. Itu langsung dijawab sama Allah. Makanya kalau baca Al-Fatihah gitu kita jangan buru-buru. Kenapa? Karena itu lagi dialog antara kita dengan Allah. Jawaban Allah apa? Ya di ayat yang ke 6 dan ke-7 kan. Itu langsung jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat ke-69-nya. Wa may yuti'illah wa rasul. Kamu kepingin mendapatkan jalan yang lurus, ya, jalan yang Allah beri nikmat, caranya apa? Wa may yuti'illah wa rasul. Selama kamu hidup, udah kamu mah taat aja sama Allah dan Rasul. Ya, salah satunya kan kita mau melakukan segala sesuatu dimulai dengan basmalah. Kan Rasul memang menyuruh seperti itu. Ya, sampai ada nasyidnya kan, yang dari Raihan itu grupnya Malaysia kan, dimulakan dengan basmalah gitu. Ya karena memang Rasul yang menyuruh kita segala sesuatu dimulakan dengan baca basmalah. Ya ketika memang hal-hal yang baik. Kenapa? Karena wa mayyutiillah wa rasul. Selama kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kamu baca bismillah ya karena memang Rasul yang nyuruh, maka kamu akan dibersamai dengan siapa? Ma'alladzina an'amallahu alaihim. Bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasidiqin,
ya para orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqo. Jadi saya gambarkan ini nih, kenapa? Karena ketika kita baca ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ini adalah visi dan misi kita nanti di hari akhirat pada saat kita melintasi jembatan As-Sirat, kita nggak sendirian ya, tapi kita akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan segala sesuatu kita dimulai dengan Bismillah. Kalau lupa Bismillahi bin awalhi wa akhirihi, kan disuruhnya begitu. Agar apa? Pada saat nanti di jembatan As-Sirat, Rasulullah SAW kan yang pertama kali melintas jembatan As-Sirat. Dan Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga. Berarti apa? Rasulullah yang pertama kali menikmati surga. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah nggak mau begitu pintu surga sudah dibuka sama Rasul. Rasulullah nggak masuk surga sendirian. Tapi Rasulullah bersengaja menunggu di tepian pintu surga. Ya di ujung jembatan As-Sirat. Nunggu siapa? Nunggu kita. Ya, kenapa? Karena ketika kita sholat, kita sudah minta sama Allah bahwa nanti aku akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itulah para nabi. Sekarang di dunia, kita nggak bisa bareng sama nabi. Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Kan begitu. Sedangkan ya kita hidup di zaman sekarang. Kita kan kepingin tetap bersama dengan para nabi. Dengan Nabi Muhammad. Ya, karena kita selalu meminta paling tidak 17 kali dalam satu hari. Di setiap sholat kita. Maka Rasul akan menepati janjinya. Ya, dia akan menunggu siapa? Mereka yang ketika membaca surat Al-Fatihah, siapa yang taat kepada Rasul, dimulakan segala sesuatu dengan basmalah, ya maka Rasulullah SAW akan menunggu. Dan disinilah akhirnya proses orang-orang umat Nabi Muhammad itu dipercepat. Kenapa? Karena menunggu itu perbuatan yang paling tidak nyaman. Nah, kenapa Rasulullah kenapa kita dipercepat? Ya karena Allah tidak mungkin membuat Rasul menderita dengan kelamaan nungguin kita. Ya itulah akhirnya umat Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi dengan kekuatan kita membaca basmalah, kekuatan kita meyakini dialog dengan Allah, maka kita pun nanti di jembatan As-Sirat itu akan bersama dengan para nabi yang among-among tamunya itu adalah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, dan juga rombongan kita para syuhada ya Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab. Walaupun yang mungkin muka kita nggak ada Arab-Arabnya kan gitu kan, mungkin mereka juga nggak kenal siapa kamu ya kan, nggak pernah ketemu di Madinah, nggak pernah ketemu di Mekah, tapi kenapa kok kita bareng rombongan ketika di jembatan As-Sirat? Ya karena dalam hidup kita selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dalam memulai segala sesuatu. Al-Fatihah yang menjadi panduan hidup kita. Basmalah yang menjadi keseharian dalam aktivitas kita selalu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang dasar. Nah bahkan tadi kenapa sampai menjadi rukun kan gitu saja, kenapa sih Al-Fatihah kok jadi rukun ya kan, bahkan yang baru masuk Islam aja nggak boleh sholat nggak baca Al-Fatihah, harus baca Al-Fatihah. Memang terus gimana kalau saya baru masuk Islam? Yang Rasul itu mewajibkan baca Al-Fatihah, yang penting keluar kalimat surat Al-Fatihah. Masalah tata caranya kamu dengan nyontek ya teks, ya nggak apa-apa. Bukan harus dengan teks bahasa Arab karena terus saya harus belajar kenal huruf dulu baru saya bisa sholat. Maksudnya apa? Karena ada yang mau masuk Islam ya, itu bertanya sama saya, apakah saya harus belajar Al-Quran, belajar huruf Arab dulu ya agar saya bisa masuk Islam? Enggak perlu ya kan? Kenapa? Karena mengenal huruf tidak menjadikan alasan kamu syarat untuk masuk Islam. Rasulullah itu ummiyun, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, tapi Rasulullah tetap bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena ya yang penting kita mengeluarkan kalimat yang sama. Jadi kalau memang itu tulis aja pakai teks bahasa Indonesia.
Ya, yang penting nanti ketika bacanya kita harus dipandu ya, dengan bacaan lafaz yang benar. Kan di YouTube banyak Bismillah, karena kalau nggak pernah dengar cara bacanya kan bisa jadi Bismillahirrahman kan gitu kan ya, susah bacanya ya, bingung, bisa jadi kan macam-macam lah. Ya udah kamu ini terus gimana, saya nggak hafal. Saya bilang ya kayak inilah, kayak orang mau pergi haji, kalungkan tulisan surat Al-Fatihah ya, ketika sholat tinggal dibaca, dicontek, nyontek baca Al-Fatihah mah nggak dosa gitu kan ketika sholat. Nah, terus bacaan-bacaan yang lain kan di dalam sholat yang wajib itu cuma takbir, kemudian Allahu Akbar ya, kemudian Al-Fatihah, lalu syahadat, lalu salam. Dan semuanya bisa kok difasilitasi dengan nyontek ya, ketika kamu duduk antara duduk terakhir syahadatnya kan tinggal nyontek aja kalau kamu lupa bacaan syahadat. Nah, sujudnya gimana? Ya sujud mau kamu nyontek juga gak bakalan bisa. Ya, karena sujud itu bacaan sujud kan gak wajib, kan gitu. Nah, kenapa kok Al-Fatihah menjadi rukun? Bahkan sampai 17 kali wajib dibaca. Dalam hadis Rasulullah, man shalla salatan lam yaqra fiha, siapa yang sholat nggak baca surat Al-Fatihah, maka fiha khidaj, dianggap nggak sempurna kan gitu. Nah, ya sekarang sebelum kita bahas ya cara membacanya, nah, semua ini, nah ini dulu saya sekarang yang ini. Nah, sekarang semua ini kenapa wajib, kenapa wajib, kenapa wajib, kenapa wajib? Kenapa baca bismillah itu wajib ya dalam sholat kita, dan juga bacaannya juga harus benar. Nah, kita harus kenali dulu. Ya, kenapa Al-Quran itu akan menjadi syifa, Al-Quran itu akan menjadi hudan, petunjuk, tergantung kita sudah open hati kita dengan baik ya, dengan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, atau belum. Ini semua tergantung dari ilmu kita. Nah, untuk itu untuk menyelami lautan keagungan basmalah, nah teman-teman harus kenali dulu ya. Jadi dalam Al-Quran anggaplah ya surat Al-Fatihahnya, atau anggaplah bismillahnya doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang menjadi wahyu dan yang bukan wahyu itu yang mana? Ya. Al-Quran ketika menjadi qiraat atau menjadi bacaan, inilah yang disebut dengan wahyu. Berarti bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, itu yang wahyu. Terus tulisannya ba, sin, mim. Nah, tulisannya gini kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ba kayak begini, sin kayak begini, mim kayak begini. Ini bukan wahyu. Maksudnya apa bukan wahyu? Karena malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad itu tidak membawa berupa lembaran, tidak membawa berupa tulisan. Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, caranya bagaimana? Dengan dibacakan. Sandok keriuka falatansa. Jadi malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Berarti apa? Al-Quran ini bisa dibaca mau orang itu buta huruf Al-Quran atau tidak buta huruf Al-Quran. Nah, dan ini sebuah mukjizat. Karena Nabi Muhammad kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak kenal huruf. Tapi Nabi Muhammad bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu karena malaikat Jibril. Jadi qiraatnya, bacaannya itu murni harus sama. Seperti yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Dan Al-Quran tidak diturunkan dengan satu bacaan. Jadi banyak bacaan. Ya, jadi nanti jangan heran kalau ada yang baca, misalnya kalau yang familiar itu di Indonesia kalau lagi sholat taraweh ya, surat Ad-Duha. Itu dibacanya jangan heran kalau ada yang baca wadduha walaili idza sajih. Bukan berarti Allah Betawi banget sih. Enggak.
Ya ada kiroat yang memang kayak kiroat Warsh ya, itu bacanya tidak dengan wadduha, tapi wadduhe. Memang malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad tidak dengan satu bacaan, tapi dengan banyak bacaan. Dan itu wahyu, itu wahyu. Nah, sedangkan nyampenya ke kita berupa mushaf, tulisan, ada ba, ya Bismillahirrahmanirrahim berarti ba, kasrobi, sin dengan sukun dibaca bis, ya mim kayak begini dikasih kasroh berarti baca bismi. Nah, tulisannya ya atau disebut dengan mushafnya itu bukan wahyu. Itu dari mana? Ini adalah hasil karya para penulis wahyu, termasuk Utsman bin Affan, termasuk Zaid bin Sabit, termasuk ya Abdullah bin Abbas. Ini penulis wahyu. Nah, penulis wahyu mereka yang membuat ijtihad. Kenapa bak titiknya di bawah? Itu bukan dari sononya. Kan kadang kita baca fathah ya, alif fathah alif kasroh i, alif doma u kan gitu. Terus anaknya nanya, "Mak, kenapa sih alif di atas fathah di atas, kenapa sih alif lempeng?" Jangan bilang dari sononya begitu. Enggak. Ya, para penulis wahyu yang berijtihad. Kenapa ba titiknya di bawah? Kenapa kasrah itu di bawah? Kenapa bis ya ketika Bismillahirrahmanirrahim itu menggunakan huruf sin ya dengan sukun ya, itu semua adalah ijtihad para penulis wahyu, bukan dari sananya. Nah, dan kalau disebut dengan tulisan, teman-teman harus paham. Ada yang disebut dengan resem. Kadang, wah saya kepengennya Quran yang resem Utsmani. Kan kadang gitu kan. Semua Quran sekarang itu resem Utsmani. Dan yang disebut dengan rosem itu batang huruf. Sedangkan dobet itu tanda baca. Nah sekarang saya mau ngasih contoh aja biar teman-teman nanti ketika kita melanjutkan ayat-ayat yang lain ya dalam Bismillahirrahmanirrahim, karena Ar-Rahman Ar-Rahim tuh nanti di ayat yang keduanya kan nyambung ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga ya Ar-Rahmanirrahim. Nah itu saya ingin menjelaskan tadi ya, yang disebut dengan wahyu itu adalah lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tulisannya ba kayak begini ya, mim kayak begini, ba titik di bawah. Ini bukan wahyu. Ini adalah ijtihad para ulama. Kan gitu. Ini ijtihad para ulama. Dan dalam penulisan teman-teman harus kenal. Tadi yang namanya rosem, yang namanya rosem nih. Nah, ini cuman batang huruf. Ini disebut dengan batang huruf nih. Ya, ini disebut di batang huruf nih. Nih, kayak bak nih batang hurufnya begini. Adapun titik sama kasroh, ini bukan rosem. Ini namanya bobot, tanda baca. Nah, yang disebut dengan rosem ini ya cuman batang hurufnya. Ya sukun, bak titiknya satu, ini adalah tanda baca. Nah tanda baca itu ada dua, ya ada teori Ad-Dani, ada teori Abu Dawud. Nah, itu urusan belakangan nanti kita bahas. Tapi saya ingin mengajak teman-teman kenapa surat Al-Fatihah menjadi umul kitab, surat Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah pembuka dan dimulai dengan basmalah. Begitu agungnya basmalah sampai para penulis wahyu memberikan ijtihad. Kamu harus tahu ketika kamu baca bismillah, kamu harus menghadirkan maksud dari bismillah dengan kamu memahami kerangka tulisannya. Kayak apa? Ba, kenapa titiknya di bawah? Ini karena para ulama rosem, jadi ulama penulis ya, ulama penulis wahyu ini menginginkan kamu bisa menjadikan Al-Quran ini direct kedekatan hubungan kamu dengan Allah, membuka ridhonya Allah ketika kamu memposisikan diri kamu dengan apa? Ya, yaitu
letakkan ba di bawah, berarti posisi manusia di posisi yang serendah-rendahnya. Ya, tidak boleh ketika baca bismillah untuk kesombongan. Nah, karena para ulama memberikan ijtihad ba titiknya di bawah, ya bukan titiknya di atas. Karena teori ini mengantarkan ketika kamu berhadapan dengan Allah, ketika kamu berhadapan dengan Al-Quran, ketika kamu ingin menjadikan semua perbuatan-perbuatan kamu nilainya adalah ibadah. Berarti apa? Kamu harus memposisikan diri dengan serendah-rendahnya. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Ya. Dengan titik di bawah semakin menunjukkan bahwa kita ini begitu lemah. Kita ini manusia yang hina. Kita ini manusia yang butuh kekuatan yang sangat dahsyat. Kan gitu. Bahkan kenapa ketika malaikat Jibril membacakan bismillah, para ulama tidak hanya berijtihad ba itu titiknya di bawah, tapi juga kasroh, ya, bentuk kasroh itu juga adanya di bawah. Untuk semakin menunjukkan kepada manusia berhadapan dengan Allah, ketika ingin memulai segala sesuatu, kamu butuh bantuan Allah, maka kamu benar-benar ya merasa di posisi yang selemah-lemahnya. Kamu tidak ada kekuatan. Kamu butuh payung. Dan kekuatan itu adanya di mana? Bismillah, adanya di Allah. Nah, itu yang akhirnya nggak boleh baca bismillah untuk hal-hal yang sifat maksiat. Berarti apa? Kamu berarti sombong. Ya, orang yang berbuat maksiat itu kan disebut oleh Allah sebagai orang yang sombong. Teman-teman bisa lihat dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 di ayat 40 ya. Jadi surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-40. Orang yang suka berbuat maksiat itu disebut juga sebagai orang yang sombong. Yaitu ketika Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kadzdzabu biayatina. Mereka yang mendustakan ayat Allah. Jadi orang yang maksiat itu berarti dia orang yang berbuat maksiat ya. Jadi orang yang berbuat maksiat itu dianggap mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha juga dianggap orang yang sombong. Maka mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan yang menyombongkan diri, efeknya kan akibatnya la tufattahu lahum abwaabus sama. Enggak akan dibukakan pintu-pintu langit. Dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai mustahilnya ontak masuk ke dalam lubang jarum. Ujung ayatnya apa? Wa kadzalika, demikianlah balasan bagi al-mujrimin. Orang yang berbuat ya maksiat. Jadi Allah saja sudah menyebutkan orang yang berbuat maksiat itu dianggap adalah orang yang sombong. Dianggap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan ancamannya nggak akan dibukakan pintu langit. Dan nggak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau Allah sudah marah dengan orang yang berbuat maksiat, jangan dong kamu menodai nama Allah dengan perbuatan maksiat yang Allah sendiri nggak suka. Nah, jadi nggak boleh ya kayak maaf dulu kan kita pernah dapat nggak tahu ya kalau teman-teman saya pernah dapat itu loh yang video ISIS ya yang nyembelih dan nembakin orang-orang itu kan terdengar Bismillah ya Allahu Akbar gitu kan. Ya Allah Ustazah kok ini bilang aduh kalau ngasih share video yang enak-enak lah ya kan. Nggak usah lah pakai videonya di share, cukup ditanya kasus aja ya apakah benar ya ketika membunuh seseorang, ketika membantai seseorang menggunakan lafaz Allah. Ya kalau udah kekirim Ustazah mohon ya ini ya kan makanya saya kalau ada yang ngirim video nggak usah pakai video deh narasinya aja apaan karena saya pernah enek jadi ngelihatnya. Ya kalau itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ya dengan Bismillahi Allahu Akbar ya nggak boleh lah. Perbuatan maksiat ini dalam surat Al-A'raf itu disebut oleh Allah ya mereka nggak akan masuk ke dalam surga. Berarti kan Allah nggak suka banget. Lah kamu berbuat maksiat pakai nama Allah. Ya pasti kan Allah ya tersinggung lah. Berarti kamu menodai kemuliaan Allah.
Nah, itu sampai kalau teman-teman lihat dalam surat At-Taubah ya, surat ke-9 kan? Ya, kenapa tidak dimulai dengan basmalah? Ya, surat At-Taubah kan tidak dimulai dengan membaca basmalah. Ya, karena surat At-Taubah ini adalah murkanya Allah kepada orang-orang kafir, Quraisy, orang-orang Yahudi yang melanggar janji. Dan langsung kan atum minallah, Allah berlepas diri ya atas perbuatan orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi Allah udah menunjukkan dalam surat Al-A'raf ya orang yang berbuat maksiat itu Allah nggak suka. Kemudian juga sampai surat At-Taubah itu surat Al-Quran loh yang mulia. Tapi kenapa pengecualian nggak baca Bismillah? Ya karena ini dimulai dengan sesuatu yang maksiat yang Allah nggak suka. Jadi jangan baca bismillah, baca ta'awuz aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallah kan gitu. Ya karena bentuk Allah nggak mau digandeng-gandengkan dengan kemaksiatan kamu kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana dengan huruf ba dengan titik di bawah dan kasroh juga diletakkan di bawah, berarti ketika kita akan memulai segala sesuatu dengan membaca basmalah, ngefek atau tidak ngefeknya tergantung hati kamu ketika membaca memulai dengan kerendahan atau kesombongan. Hati kamu menganggap bahwa kekuatan datangnya dari Allah atau kekuatan datangnya dari selain Allah. Ya karena maaf, jimat-jimat, sihir-sihir juga menggunakan bismillah. Banyak. Kan saya mungkin pernah cerita sama teman-teman karena ya apa yang saya lihat, saya alami itu menjadi studi kasus ya bagi saya. Ya ketika hati-hati deh kalau mendapatkan amalan-amalan ya yang menggunakan bahasa Arab. Ya jika memang kita melihat bahasa Arab jangan langsung menganggap ini ayat Al-Quran kan gitu ya yang namanya orang Arab ya pasti kan tulisannya pakai bahasa Arab kan gitu kan. Saya pernah tuh dikasih satu lembaran ya karena saya merasa kok ada yang nggak beres ini loh zikir-zikir yang diberikan kepada orang tua teman saya ya karena memang saya diamanahkan untuk bersilaturahim lah menjaga teman saya yang posisinya dia lagi masih di luar negeri ya sedangkan orang tuanya kan cukup dekat lah ya secara emosi sama saya. Nah, kenapa ini ya setiap ada gangguan-gangguan setan atau gangguan-gangguan serangan ada ular di bawah kasurnya itu selalu dikabari dulu ya sama ustadznya gitu kan dan diberikan amalan gitu kan. Saya bilang apa ya? Coba deh saya lihat dulu amalannya apa. Bener Al-Fatihah. Kalau orang yang awam ya ngelihatnya kan familiar ya dengan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, tapi tidak familiar dengan kata prolog di atasnya. Udah saya cuma bilang aja sama teman saya, nih saya cuma ngasih laporan bagaimana kamu cara yang terbaik dia menyampaikan kepada orang tua kamu. Gak beres ini zikirnya. Kenapa? Benar ada Al-Fatihah tapi kalimat pembukanya itu tidak dengan nama Allah. Kalimat pembukanya dengan apa? Wa bi izzati Sulaiman. Wa bi quwwati Sulaiman. Idfa hadal ba's al-Fatihah. Kan kadang orang Indonesia kalau udah dikasih arahan, ayo ya kita baca surat Al-Fatihah ya. Itu kan ada prolog-prolognya. Ya kan? Ya, begitu ustadznya atau ustazahnya baca bla 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 Al-Fatihah langsung kan Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Saya bilang, nih redaksinya. Saya bilang, wabi izzati Sulaiman. Dengan kekuatan Sulaiman. Wabi kuwati Sulaiman. Ya, wabi izzati Sulaiman. Dengan kemuliaan Sulaiman. Wabi kuwati Sulaiman. Dengan kekuatan Sulaiman. Idfa hadal ba'as. Tolaklah semua penyakit-penyakit ini. Al-Fatihah. Berarti dia menyandarkan kekuatan kepada Nabi Sulaiman. Fa'aina Allah. Di mana Allah?
Jadi apa? Baca Al-Fatihahnya kamu, baca surat ayat kursinya kamu, menunjukkan kemusyrikan. Kenapa? Karena ya surat yang pertama dalam Al-Quran, Al-Fatihah itu langsung dimulai dengan Bismillah. Enggak boleh ada penyandaran kekuatan kepada selain Allah. Gitu. Ini hati-hati. Akhirnya apa? Saya jadi ingat. Iya ya dulu kan maaf kita suka diajarkan sama film-film kalau biar nggak ada tuyul di rumah kita, ya kan? Nah itulah tempel ayat kursi, kan gitu kan? Kenapa? Karena nanti begitu kita tempel ayat kursi, tuyulnya mau masuk ke rumah, maka ayat kursinya akan bersinar. Ya, dan sinar itu sampai membuat tuyul-tuyulnya twing mentah. Itu kan dulu film-film zaman dulu begitu. Ya, cuma ada TPI atau TPRI kan, yang filmnya ya seputar itu aja. Karena saya nggak berani menyebutkan apa tokoh-tokohnya kan, karena itu saya nonton. Uh, jadi ketika ada yang apa berperan menjadi tuyul pengen masuk ya ke rumah orang kaya gitu kan, akhirnya orang kayanya minta bantuan sama kiai, dikasih ayat kursi ditempel di dindingnya, begitu tuyulnya masuk dari ayat kursi itu langsung bersinar, wing, dan sinarnya langsung membuat tuyul-tuyulnya wah mental kan gitu kan. Artinya apa? Fa'ina Allah, berarti dia tidak bersandar kepada Allah. Padahal apa? Allah menyuruh jauh sebelum kamu melanjutkan ayat-ayat yang lain. Bismillah ini menjadi patokan. Yaitu apa? Ketika dibaca dengan huruf ba-nya. Sudahkah kamu di posisi merendahkan diri kamu serendah-rendahnya dengan Allah? Sudahkah kamu merasa tidak ada kekuatan? La haula wala quwata illa billah. Jangan digandengkan dengan nama-nama yang lain. Kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, itu ba. Nah, kemudian coba ya Bismillah. Nah, ini kan dibacanya Bismi ya dengan nama. Padahal ini kan dua kalimat ya. Ba kalimat sendiri ya, isem kalimat sendiri. Tapi yang dihilangkan huruf apa? Huruf alif. Kalau teman-teman lihat dalam surat Al-Fatihah, kenapa baca Bismillah, nggak ada alifnya. Sedangkan kalau lihat dalam surat Al-Alaq, Iqra, kan sama tuh, Bismi juga. Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Nah, Bismi dalam surat Al-Alaq pakai alif nggak? Saya lupa lagi nampilin di file. Nggak apa-apa lah, kayak yang penting kan Al-Qur'annya pasti sama kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Alaq itu surat yang ke-96. Ya, ketika di ayat pertama, Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama Rabbikal ladzi khalaq. Ternyata apa? Ya, dia menggunakan alif. Kan begitu kan? Iya enggak? Ya, udah cek ya? Ya, Bu Emma ya? Udah kan? Mbak Liva juga udah cek kan? Ya. Nah, kenapa ada alifnya? Kenapa dalam surat Al-Alaq Bismi alifnya tidak dihilangkan? Tapi dalam basmalah di surat Al-Fatihah alifnya dihilangkan. Itu bukan dari sononya. Ini teori para ulama yang menginginkan kamu ketika membaca bismillah, kamu harus tahu kenapa para ulama sepakat alifnya dihilangkan. Agar ketika kamu memulai segala sesuatu, saat kamu membaca bismillah alifnya dihilangkan, ya, untuk merasakan interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu punya hafalan kek, kamu nggak punya hafalan kek, kamu ustazah kek, atau kamu jamaah kek, ya, kamu baru belajar Islam kek, kalau kamu sudah memahami Islam kek, pokoknya Allah menginginkan pada saat kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim,
kamu sedang merasakan interaksi langsung dengan Allah. Jangan merasa ada gap, ada hijab. Nah, itulah kenapa para ulama ya tulisan bismi di surat Al-Fatihah di lafaz basmalah dihilangkan alifnya. Padahal harusnya ada alifnya ya. Jadi ya hadaf alif dihilangkan alif untuk menghilangkan kesenjangan. Kan kadang maaf, kita ini kalau berdoa ya atau ketika kita sakit atau ketika kita butuh bantuan, kita nggak yakin sama Allah. Ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, kadang kita nggak yakin sama Allah. Bukti nggak yakinnya apa? Kita datang ke kiai, kita datang ke ulama, kita datang orang pintar, doain dong, doain kan gitu. Bukannya nggak boleh minta doa. Doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, orang dalam surat Al-Baqarah aja, ya dalam surat Al-Baqarah tentang doa itu kan ayat Ramadan. Ya, Allah menyuruh kita dalam surat Al-Baqarah itu di ayat Ramadan itu ayat 100-an ya, 180, iya benar, 186. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kan nyuruh jangan pakai perantara. Ya, memang salah satu doa yang dikabulkan ketika seorang berdoa untuk saudaranya yang tidak diketahui. Kan gitu kan? Ya, karena bentuk kepedulian kita, ingin menolong saudara kita, ya caranya kita bisa nolong apa lagi kecuali minta sama Allah. Namun bukan berarti akhirnya kita disuruh dalam meminta segala sesuatu, butuh bantuan suatu, akhirnya apa kita nggak pede doanya sama Allah. Kita datang ke Pak Kiai, doain dong, kan Pak Kiai doanya makbul. Lo berarti nggak percaya banget sama Allah kalau Allah itu bersama dengan kita. Orang dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah yang minta pada saat Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika Nabi Muhammad ditanya ya tentang Allah. Allah menyuruh, jawablah apa? Fa inni qarib. Allah itu dekat. Nah, Allah aja udah bilang kok Allah itu dekat. Ketika kamu berdoa, Allah itu dekat. Ya, uji budak watadai itadaan. Kedekatan Allah mengabulkan doa kamu. Syaratnya apa? Uji budak watadai. Yang mintalah apa? Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa idadaan. Jika dia berdoa. Jadi syaratnya doa. Hubungan kita. Ya fal yastajibuli. Maka kamu mintalah kepadaku. Wal yu'minu bi. Yakin dong ketika berdoa. Jangan sampai aduh kayaknya mau doa kita nggak resep. Kayaknya doa kita kurang abdol kalau bukan ustadz atau ustazah yang ngedoain. Berarti apa? Kamu nggak percaya apa Tuhannya ustadz, Tuhannya ustazah sama dengan Tuhannya kita. Dan Tuhannya kita udah bilang, uji budak watada, aku mengabulkan doa. Idadaan. Jika kamu berdoa, falyastajibuli, minta dong sama aku. Wal yu'minu bi, yakin dong ketika berdoa, la'allahum yarsyudun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, akhirnya apa? Para ulama menginginkan ya, segala sesuatu kan kita berharap menjadi nilai ibadah. Dimulai dengan bismillah. Nah, caranya apa? Itu menjadi nilai ibadah, menjadi sebuah kebaikan. Kalau kamu ketika baca bismillahnya menghilangkan huruf alif. Menghilangkan kesenjangan. Ya, bahwa dengan membaca bismillah ada Allah bersama dengan kita. Gak ada ya perantara antara kita dengan Allah. Bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Ini kan dahsyatnya luar biasa. Kemudian kenapa ya bis sukun itu ya dikasihnya tanda ya bulan ya tanda melingkar ya dan itu disebut dengan sakinah. Ya, sebuah kebulatan, ketenangan bahwa ketika kamu membaca bismillah ya dengan merendahkan diri kamu dan kamu hanya bergantung dengan Allah
ya, yang menjadi Tuhan, uh, Sang Maha Pemberi kekuatan, maka gak usah takut, la takhaf, gak usah takut, wala tahzan, gak usah sedih. Kenapa? Karena Allah akan bersama dengan kita. Nah, ini seperti janji Allah ada dalam surat Fusilat surat 41. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dimiliki oleh siapapun. Allah itu akan bersama dengan kita, dengan siapapun, selama dalam surat Fusilat surat 41 ayat yang ke-30. Ya, innalladzina qalu rabbunallah. Mereka yang mengatakan rabbunallah, Allah. Jadi dengan kita baca bismillah, ya berarti kita membaca nama Allah, tsumastaqamu, lalu kita istiqomah, kita yakin, kita nggak galau gitu. Ya Allah bener nggak ya doanya dikabulin nggak ya? Ya Allah bener nggak ya? Kira-kira, aduh, ya terima enggak. Berarti kamu nggak istiqomah, kamu nggak tenang, ya kamu nggak komitmen. Kamu ketika membaca Bismillah, yakin dengan Allah, ya tatanazzalu alaihimul malaikah. Kamu nggak akan gelisah karena akan bersama dengan kamu langsung ketenangan itu dengan diturunkan para malaikat. Apa kata malaikat untuk utusan dari Allah? Janji akan memberikan ketenangan. La takhafu. Jangan takut. Berarti sesuatu yang akan terjadi, gak usah takut. Wala tahzanu. Sesuatu yang sudah terjadi, gak usah sedih. Kan hidup itu cuma dua peristiwa. Yang sudah dan yang belum. Orang yang membaca bismillah dengan keyakinan, gak ada perantara. Ini adalah kita dengan Allah secara langsung. Kekuatan kita yang begitu rendah digandengkan dengan kekuatan Allah yang maha kuat, ya maka kita nggak takut. Kenapa? Karena sesuatu yang telah terjadi wala tahzan, nggak usah sedih. Sesuatu yang belum terjadi, 1 menit sebelum kejadian, 1 detik sebelum kejadian, wala takhafu, nggak usah takut. Ya, wa absyiru bil jannah. Kita sudah gembira, suka dan duka Allah ganjarkan kebahagiaan dengan masuk surga yang dijanjikan. Kenapa? Ayat yang berikutnya, ayat ke-31. Nahnu aulia, karena kamilah penolong-penolong kamu. Ya fil hayati dunia, di dunia maupun di akhirat. Nah ini, jadi keagungan ketika kita membaca bismi, ya, kenapa para ulama meletakkan bak titiknya di bawah, kemudian menghilangkan alif, lalu menghadirkan dengan sukun sakinah, dengan bulatan, ya dengan jejak, ya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah membaca bismillah dengan keyakinan seperti ini, seperti tanda sukun yang bulat, Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jejak Allah bersama dengan kamu. Kan gitu. Nah, jadi ya pada saat ya kita baca bismillah, apa yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya sebuah sebuah fadilah, sebuah sunnahnya Rasulullah SAW memulakan segala sesuatu dengan basmalah. Bahkan kalau lupa, ya dengan membaca basmalah di awal, bismillahi min awalihi wa akhirihi. Karena teman-teman lihat dalam surat 38 ayat 83. Amal bisa diterima ketika dia ikhlas. Ini ikhlas bahasa Arab ya, bukan ikhlas bahasa Indonesia. Kan kalau ikhlas bahasa Indonesia itu seperti redo, nggak boleh diinget-inget, ya lupain aja gitu kan. Ikhlas kayak apa sih? Ya kamu kayak buang air, ya kan? Kalau kamu buang air kan udah nggak usah ditengok-tengok, nggak usah dihitung-hitung kan gitu kan. Dilihat juga enggak, dicium juga nggak mau kan gitu kan. Bahkan kalau dilihat orang malu, kecium sama orang gengsi. Itu mah bukan ikhlas bahasa Arab, itu mah ikhlas bahasa Indonesia. Makanya ketika ada orang yang ngasih sesuatu, mungkin dia mukanya nggak senyum karena kayaknya berat. Lo mah nggak ikhlas, kan gitu kan? Ya, ikhlas bahasa Indonesia sama ikhlas bahasa Arab beda. Kalau ikhlas bahasa Arab, ya
itu ketika kita membaca bismillah dengan kriteria seperti tadi, yang kita cari kekuatan dari Allah. Yang kita lakukan dengan nama Allah, kita mah tenang. Karena semuanya lillahi ta'ala. Dan dalam surat 38 ayat 83, sampai orang yang seperti ini nih, adalah orang yang paling ditakuti sama iblis. Hanya, lihat, ayatnya, kalau dalam surat 38 ayat 83, dibacanya bukan mukhlisin. Dibacanya apa? Illa ibadaka minhum mukhlasin. Kita kan biasanya taunya mukhlisin. Kenapa? Karena beda antara mukhlasin dengan mukhlisin. Kalau mukhlasin, kenapa ditakuti sama iblis? Karena mukhlasin bisa jadi dia mungkin ilmunya nggak seberapa dalam agama, bukan LC, gitu kan? Ya, bukan kiai, ya kan? Tapi kenapa iblis takut sama dia? Padahal dia bukan kiai, dia bukan seorang ulama. Karena mukhlasin. Mukhlasin ini siapapun dia ketika dia membaca bismillah, dia merasa Allah bersamanya. Itu kalau mukhlasin. Nah, ya, jadi perasaan dan selalu bersama dengan Allah itu mukhlasin. Namun kalau mukhlisin itu perlu adanya proses. Nah, untuk menjadi orang yang mukhlisin, karena Allah menginginkan tingkatan kamu untuk beribadah yang benar-benar mengangkat derajat kamu, yaitu ya orang yang ikhlas, ya seperti dalam surat Al-Baqarah. Gimana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Mukhlisin. Karena kalau mukhlisin ini dia adalah tingkatan yang sudah diraih dengan proses mukhlasin. Jadi maksudnya kalau mukhlisin ini dia udah dilatih dalam beribadah, sholat, puasa, zakat, ya dia akan selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya orang bisa mukhlisin kalau dia sudah melalui proses mukhlasin. Ya dia sudah merasa bersama Allah dulu. Nah, iblis takutnya sama orang yang mukhlasin. Yang dia dalam memulai segala sesuatu, mau dia istilahnya punya titel atau nggak punya titel, tapi ketika dia berinteraksi sama Allah, ketika membaca basmalah, itu hubungannya dekat dengan Allah. Nah, itu iblis yang bersumpah kan, ya, kembali ke tadi surat Sot ini, yang surat Sot ya. Tadi saya bilangnya As-Sofat ya. Surat Sot kan? Iya. Surat Sot, surat 3, ya surat 38, ya surat Sot, ya surat Sot, surat 38. Itu kan sumpahnya iblis di depan Allah kan. Iblis bilang apa awal ayatnya itu saat Allah mengusir iblis kan, ya untuk masuk ke dalam neraka. Lalu apa kata iblis? Kalau dialognya dari ayat yang dari mulai ayat 7 dari ayat ke-73 ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis ya. Kecuali iblis, dia sombong dan dia termasuk orang yang kafir. Ya, kemudian iblis kan mengatakan kepada Allah, "Ma mana'aka antas juda lima khalaq tu Allah berfirman kepada iblis kan, "Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaq tu biyadai astakbarta amkut minal alin." Kenapa kok kamu nggak mau sujud padahal kan Allah yang menciptakan kamu? Jawaban iblis kan di ayat ke-76. Qala ana khairum minhu. Ya aku karena lebih baik dari manusia. Aku diciptakan dari api sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Di ayat ke-77 langsung diusir sama Allah. Ukhruj, keluar kamu. Fa innaka rajim, kamu tercela, ya, terhina. Ya, wa inna alaika laknati. Laknatku akan selalu mengutuk kamu sampai hari kiamat.
Ayat ke-79-nya. Bukannya bertobat-tobat, malah dia minta negosiasi, bukan untuk tobat kan, tapi ngajak kita. Apa kata iblis? Qala rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan. Jangan sekarang aku dikutuk masuk neraka. Ya, berikan tangguhan waktu untukku sampai hari kiamat. Dikabulkan nggak sama Allah? Ya, kabulin. Qala fa innaka minal mundharin. Ya, kamu ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Ya, ayat ke-82-nya. Qala fa bi izzatika. Demi kekuasaanmu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua manusia. Jadi satu pun di antara kita nggak akan ya dilepas sama iblis. Iblis nggak akan pernah bete. Nggak pernah udah capek, enggak. Ya Allah, dia setiap Selasa ngaji makin alim, makin pinter. Aduh, udah dah nyerah. Enggak, makin lo alim, gue panggil iblis yang makin ya, ya makin tinggi levelnya kan gitu kan. Kemarin mungkin setan kita ya setan ece-ece lah. Ya setan TK lah. Ya, setelah bertahun-tahun kita belajar, ya makin meningkat ilmu kita, setan TK-nya nyerah. Ya yang datang bisa jadi sekarang setan LC kan gitu kan. Kan gitu. Yang makin ini mencari level, karena kan iblis yang bersumpah di depan Allah masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Dan iblis ini yang membocorkan kepada Allah. Dan Allah membocorkan kepada kita. Siapakah yang ditakuti oleh iblis? Illa ibadaka minhum mukhlasin. Cuman takut ya, gak bisa didekati oleh iblis. Mereka di antara hamba-hambamu yang mukhlasin. Artinya apa? Yang dalam melakukan segala sesuatu, dia merasa bersama dengan Allah. Nggak lihat level ibadahnya, sholatnya, ya tilawahnya, enggak. Kapanpun ketika dia mengikuti sunnah Rasul. Mau makan? Basmalah. Ya mau tidur? Basmalah. Mau melakukan sesuatu? Basmalah. Kenapa baca basmalah? Ini sunnahnya Rasul. Dan iblis tidak suka karena orang yang baca basmalah meletakkan titik ba di bawah, bersandar serendah-rendahnya kepada Allah tanpa perantara. Iblis langsung keleper-keleper. Ya. Dan dari sini iblis itu nggak bisa mendatangi manusia dari atas dan juga dari bawah. Kan iblis cuma bisa datangnya dari mana? Kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa dari atas nggak bisa? Karena siapapun yang membaca bismillah dengan kerendahan hati, direct, langsung, pede, Allahumma ana, Allah bersamaku. Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Ya, nah, iblis itu langsung ya, mereka yang berinteraksi dengan Allah, mereka tidak akan didekati oleh iblis. Nggak bisa ya menggoda dari atas. Dan kenapa nggak bisa menggoda dari bawah? Kita udah pernah bahas. Kenapa? Jaim. Nggak mau lah, jaim banget. Orang yang sombong, emang mau permisi ya? Ya nggak mau, ya kan gue gitu loh. Gitu. Nah, jadi orang yang semakin hina, semakin rendah, wah iblis makin demen, ya kan? Ya, tapi orang yang semakin tawadu, ya, orang yang semakin tawadu, ya iblis itu semakin gak bisa. Jadi orang yang semakin, mohon maaf tadi salah ya, orang yang semakin tinggi, semakin sombong, iblis semakin senang. Ya, dan karena dia tidak mau merendahkan dirinya. Tapi orang yang merendahkan diri kepada Allah, artinya apa? Dia dikenal kebaikannya, dia dikenal dengan kekayaannya, dia dikenal dengan kehebatannya. Tapi dia selalu merasa ini adalah rezeki dari Allah. Siapa saya? Ini cuma amanah, cuma titipan. Iblis gak bisa merendahkan dirinya. Nah ini. Nah jadi dengan basmalah ini berarti kita membaca segala sesuatu tanpa perantara. Inilah ikhlas. Dengan membaca basmalah dalam semua urusan kita, tandanya apa? Allah bersama kita. Ya, jangan pernah menganggap hanya ulama yang dekat sama Allah. Tidak. Kita pun
bisa dekat dengan Allah. Karena ikhlas yang seperti ini yang ditakuti. Nah, inilah ya yang menjadi keagungan. Nah, kalau kita sudah paham ini, wajar. Berarti apa? Sampai orang yang masbuk, ya, orang yang menjadi makmum, bahkan makmum itu masbuk, tetap harus baca basmalah. Ya, jadi apakah makmum harus baca basmalah ya karena baca Al-Fatihah maksudnya ya. Apakah harus baca Al-Fatihah? Ya itu eh, mayoritas para ulama mengatakan wajib baca basmalah kecuali kalau memang sholatnya sholat jahriyah. Jadi sholat jahriyah itu imamnya kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan nyimak. Nah, kalau kita nyimak berarti kita sudah include yang membaca surat Al-Fatihah. Nah gitu. Nah, terus nah ini mungkin nanti ada pertanyaan, Ustazah, mungkin ada di waktu sholat taraweh ya, ada tuh imam yang kagak baca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin kan gitu kan, baca Bismillah. Bismillah ini awal surat atau bukan? Kan gitu lah. Nah, ada khilafiyah. Jadi eh, ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah termasuk kita ya madhab Imam Syafi'i, ya madhab Imam Hanafi, ya itu membaca surat Al-Fatihah dengan membaca Bismillah dulu. Tapi madhab Imam Maliki itu tidak baca basmalah. Ya, sebentar ya, Bu Emma ya azan ya. Siap, siap, Ustazah. Ya izin, saya mau melanjutkan. Nah, nih bijak nih dalam perbedaan. Kenapa? Tadi udah sedikit kenal kan? Ada rosem, ya berarti batang huruf, ada tanda baca. Nah,
Yang di atas ini adalah Rosem Usmani, tanda baca yang biasa dipakai Quran Indonesia. Yang di bawah ini Rosem Usmani, Quran yang dipakai sama Timur Tengah. Jadi jangan sampai saya pernah nih ada titipan Quran ya buat dibagi-bagi ya ke apa rumah-rumah Quran lah, ke TPA TPA. Dan saya menawarkan ke TPA situ dekat rumah. Mau Quran nggak nih buat anak-anak? Karena kan amanah ya harus dibagikan. Yang ditanya terlebih dahulu apa? Ustazah, Rosem Usmani nggak? Karena kalau bukan Rosem Usmani kita nggak pakai. Lah, saya tanya, emang ada Quran yang yang bukan Rosem Usmani? Ada. Kayak gimana Quran yang bukan Rosem Usmani? Yang ditunjuk yang Quran Indonesia. Ya kalau Rosem Usmani gini nih Ustazah nih. Misalnya apa? Eh, di Alhamdulnya nih, misalnya di Alhamdulnya dia atau di Iyakan Abudunya nih. Ya, ini kalau Rosem Usmani itu ada hamzahnya. Tapi kalau Quran Indonesia itu nggak ada. Hmm. Terus dia biasanya gitu, di alifnya apa di tanda bacanya di sini nih. Kemudian juga nggak ada tanda love terbalik kayak begini nih, gitu kan. Saya bilang, oh itu namanya apa? Itu Rosem Usman, yang ini Rosem Usmani, yang ini bukan. Saya bilang semuanya Rosem Usmani, yang ini tanda baca, yang ini bukan tanda baca. Ya, jadi angka 5 ada juga yang mau nulis love terbalik. Nah, ini adalah tanda baca untuk menginformasikan kalau Al-Quran itu diturunkan ada kalanya dalam pembagian angka ayat itu berbeda. Yang eh, apa yang biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama kan? Iya. Kemudian ayat yang ke-6-nya kan ihdina siratal mustaqim. Ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7 kan? Nah, sedangkan yang tidak baca basmalah tanda 5 ini jadi Quran Indonesia itu benar-benar udah dipilih oleh ulama kita ya, ulama qiraat kita itu benar-benar yang memudahkan kita sebuah ilmu yang dalam agar orang Indonesia ini belajar agar dunia itu belajar kepada Indonesia tentang demokrasi, ya, tentang berbeda-beda tapi kita nggak ribut. Kenapa? Karena dengan tanda angka 5 di sini, para ulama kita ngasih tahu kalau ada orang yang nanti Bismillah ini bukan ayat pertama. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Nah, tanda 5 ini berarti apa? Ada yang membagi ini sebagai satu ayat. Jadi, Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Malik Yaumiddin ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Jadi semuanya tetap 7 ayat. Kita walaupun dijadikan penulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, tapi ulama kita untuk mushaf Indonesia ya, ya mushafnya Mbak Liva mushaf apa? Ada angka 5-nya nggak? Masih di mute. Sama kayak yang di atas. Quran Indonesia kan? Ada yang Quran Timur Tengah nggak? Ada yang begini nggak? Bu Emma pakai Quran apa? Saya pakai aplikasi Ustazah. Gak apa-apa. Kayaknya aplikasi nggak ada yang angka 5. Oh, berarti aplikasinya itu teori Timur Tengah. Biasanya pakainya namanya teori Abu Daud. Kalau yang ini teori Ad-Dani untuk Indonesia. Karena waktu saya tilawah bareng ya, ada istilahnya ya jadi berdebat gitu kan. Pada saat baca surat apa ya saya lupa, itu dia nyuruh
berhenti. Oh, ini surat Al-Baqarah ayat yang ke sebentar. Eh, Oh, ada nih saya. ada. Mbak Dini ya? Iya, Berarti Quran Indonesia. Quran digital apa Quran ini? digital tapi paketnya punya yang Ibu, punya Bu Ustazah yang Ibu Ustazah kasih. Emang saya punya. Bukan, maksudnya waktu itu disuruh installnya. Oh, Bukan. keren banget saya punya aplikasi. Wow. Amin. Amin, amin, robbal alamin. Nah, mana ya? Jadi ini Mbak Di Musa. Ya, jadi ada jadi ketika teman saya itu kita lagi tilawah bareng. Jadi ngotot, berhenti. Itu ada apa? Ada tanda wajib berhenti. Sebentar, saya takut lupa ayat 246 apa ya? Oh iya, ini nih. Jadi mim mutlak ya, berarti kan tanda mim, berarti lazim harus berhenti. Ya kan? Itu di surat Al-Baqarah ayat 246. Saya pegang dua, satu Quran Indonesia, satu Quran Timur Tengah. Ya, ayat ke 246. Jadi ketika teman saya baca tilawah bareng, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idqala, ya idqalu. Dia nggak berhenti, langsung berhenti gitu kan. Kenapa? Itu tanda mim. Berarti harus wajib berhenti. Dia bilang, enggak, Quran saya nggak ada tandanya, ya mim ba'di Musa, ya nggak ada tandanya sama sekali. Kalau Quran Mbak Dini ada M-nya kan? Ada. Nah, Quran yang Bu Emma nggak ada mim-nya. Nggak ada. Ya, saya bilang, itu tanda baca. Kita pakainya Rosum Usmani. Semua Rosum Usmani. Cuman tanda bacanya yang pakai mim itu pakai teori Adani. Ya, boleh pakai teori Adani. Tapi kalau yang Timur Tengah, dia pakai teorinya Abu Daud. Ya, itu bukan tanda harus berhenti. Kan gitu kan. Sama, ya saya bilang, dengan tanda ini nih di Al-Fatihah gitu kan. Ada An'amta alaihim kan ada yang kalau Quran dulu tuh bahkan pakai love 5 terbalik, love terbalik begitu. Iya emang. Ini ya itu. Ya, ada love terbalik. Jangan tanda love-nya terbalik apa? Karena ulama kita ngasih tahu. Jangan heran ya kalau nanti ada Quran lain yang mereka bacanya itu alhamdulillahnya ayat pertama. Bukan berarti 6 ayat, tetap 7 ayat. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah dari awal ingin mengajarkan kepada kita apapun ya, ketika kamu membaca Al-Quran harus tahu mana yang wahyu, mana yang ijtihad, dan semuanya mau tulisannya berbeda mau tanda bacanya beda tapi hakikatnya dalam memulai segala sesuatu Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadi mutlak diterima atau tidak terimanya keikhlasan ibadah seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustazah. Duh, luar biasa sekali ini. Tadi ngelihat Mbak Emma minum, saya jadi ngiler. Bentar. Ya, panas banget di Hong Kong Ustazah, 33 derajat. Aduh, ampun ini. Oh ya, di Indonesia mah mendung mulu, ini lagi mendung. Lagi panas-panasnya ini di luar. Ya, ada teman-teman, ada ibu-ibu semua nih, ada yang mau bertanya atau enggak? Saya mungkin nanya duluan kali ya Ustazah ya. Saya tuh sempat pernah ada pertanyaan, mungkin karena yang nanya teman yang Timur Tengah kali ya. Dia tuh selalu nanya kalau memang kita wajib baca bismillah gitu sebelum membaca Al-Quran, kenapa enggak langsung ditaruh di tiap awalan surat gitu. Kalau di itu. Karena waktu itu saya ngertinya cuma Al-Quran Indonesia, rasanya ada ya kalau di Al-Quran Indonesia ya Ustazah ya? Kalau di Quran Indonesia, iya, kalau nggak salah ada ya. Makanya itu nggak ada ya. Oh iya, kalau Quran Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Quran Timur Tengah nggak ada juga. Makanya kan dia bilang, kenapa kamu harus selalu Bismillah dulu sebelum baca Quran gitu loh? Kan nggak ada tulisannya, kan langsung aja baca kayak buku gitu loh Ustazah. Jadi kalau misalkan chapter ya langsung aja gitu.
Saya dulu jawabnya apa ya, lupa saya. Tapi Gitu. kalau Quran Timur Tengah ada. Nggak tahu Harusnya ya ada kalau malah. kalau Timur Ada ya, Tengah ada. Kalau saya cek ya, baru Al-Fatihah Bismillah, Al-Baqarah Bismillah, eh, Ali Imran Bismillah, Oh, berarti An-Nisa kita Bismillah. Kalau Quran Timur Tengah pakai Bismillah. Kalau Quran Indonesia Al-Fatihah Bismillah, Al-Baqarah Bismillah. Coba kita lihat Ali Imran. Ali Imran Bismillah juga. masa. Dia Bismillah juga saya. Ah, ah. Kalau di aplikasi ada Bismillah nggak? Ada. Ada. Surat Ada. An-Nisa Bismillah juga. Al-Araf juga ada Bismillah. Oh, mungkin dia tergantung itu kali, tergantung cetakan mushafnya. Benar. Kan gitu kan. Baca di tengah-tengahnya Bu Ustazah, bukan per awal ayat. Per awal ayat. Bukan, maksudnya kalau misalnya kita baca, misalnya Oh, kita kalau kita baca. gitu kan, kan nggak semuanya dari awal surat. Awal surat kan kita baca di Oh, maksudnya Kalau- pertanyaan yang Mbak Emma gitu. Iya, mungkin seperti Ah. setiap kita baca Bismillah dulu gitu loh. Oh iya. Ya karena ketika kita dalam memulai segala sesuatu ya dengan membaca basmalah itu kan memang jawabannya sederhana. Sunnahnya Rasul. Ya. Ya, sunnahnya Rasul. Rasul suka sekali dalam memulai segala sesuatu dengan membaca basmalah. Apalagi ini surat cintanya Allah. Maka dimulakan juga dengan basmalah. Begitu. Bahkan sampai ada joke. Saya sering banget. Mungkin saya masih di situ ya teman-temannya. Jadi kadang-kadang kayak misalnya untuk melakukan hal-hal yang nggak boleh pun kadang-kadang tenang aja, ini udah baca Bismillah kok gitu. Let's say, maksudnya kayak misalnya kita mereka mau minum gitu, nggak apa-apa ini mah udah baca Bismillah gitu. Padahal yang mereka lakukan itu ya Allah ya kayak gitu loh. Jadi itu kan joke yang apa ya, yang bahaya sebenarnya gitu, Ustazah. Selama perbuatan baik nggak apa-apa, tapi kalau minum homer gitu kan Bismillah aja ya kagak boleh lah gitu kan. Ilustrasinya kan tadi at-taubah aja Nggak boleh ya, ya Allah nggak mau mencantumkan mengawali dengan basmalah. Jadi tergantung sih kalau kita ibaratnya udah baca Bismillah aja untuk hal-hal yang baik nggak apa-apa aja sih. Misalkan kadang gitu, oh ini enggak yang lagi enak nggak Bismillah aja udah gitu kan, itu nggak apa-apa ya kan. Minum obatnya gimana Bismillah aja udah nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang jelas-jelas ragu halal atau haram, ya mungkin enaknya jangan baca Bismillah ya, baca ta'awuz gitu. Dari godaan setan. Dari godaan setan, benar. Kadang gitu emang anak-anak sekolah aja gitu, nyontek biar nggak ketahuan baca Bismillah aja. Duh, Mami langsung inget nih masa-masa SMA ini. Enggak, sekarang juga masih, oh salah ya. Kita yang kuliah, jadi berasa gitu kan. Ya, Ustazah ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan ini nyambung soal surat At-Taubah tadi. Kalau ini kan dilarang membaca Bismillah gitu. Jikalau dulu pernah baca At-Taubah dengan Bismillah karena tidak tahu hukumnya gimana, Ustazah? Jazakillah khairan. Dia sih tidak jatuh hukum halal dan haram ya. Tidak menjadi hukum dosa kecil dan dosa besar, enggak. Artinya Allah hanya ingin memberikan edukasi. Allah aja, walaupun ini surat cinta, tapi ketika sesuatu yang maksiat, Allah nggak mau ditempel-tempelin. Namun ketika seseorang namanya kebiasaan ya, apalagi bukan di awal surat, atau bisa jadi kan kebiasaan Bismillahirrahmanirrahim baru atau minallah kan gitu kan, bukan berarti kalau dosa itu enggak dosa, kecuali kalau memang nawaitu ya ingin melakukan keburukan kayak mau nyontek, mau ngebohongin suami, mau ngebohongin anak biar nggak ketahuan bohongnya, biar mantep nggak deg-degan Bismillah aja udah, berarti kan sudah berniat menjadikan sesuatu yang haram dianggap menjadi
sah ya dengan Bismillah. Ya kayak inilah mau mandi bersih karena biar utang puasanya nggak banyak ketika ngelihat kapas ya kayak kemarin tuh saya udah sahur gitu kan, maksud saya kan ini udah hari terakhir untuk saum Arafah, ya udah hari terakhir udah saya udah masak udah sahur Bismillah lah, saya jam 2 saya lihat aduh belum bersih, pokoknya sahur dulu lah, ntar begitu azan subuh saya cek lagi, sampai saya bilang sama suami, gak geli kan kenapa aku cuma kepengen mastiin ini udah putih belum sih? Ya kan? Ya kan? Udah putih Betul, belum orang gitu kan. lain. Iya karena kepengen saum Eropa kan gitu kan. Kata suami, ya belum lah itu belum putih. Ya Allah, bismillah aja kali ya. Ya nggak boleh. Itu levelnya Ustazah, setannya lebih sedih. Arya sampai takut-takut kan aku lagi gurem gitu loh. Warna putih kok dibilang kuning kan gitu kan. Pasti ternyata aku udah sahur dan ini ternyata ya baru bersihnya ya sekitar jam 10. Tapi saya geledekin anak saya, Umi puasa dari jam 10 aja ya. Ih kok boleh. Gitu. Ya saya tadi gede gitu kan. Ya, Ustazah, ini ada pertanyaan lagi nih Ustazah, tapi ini kayaknya lebih filosofis nih Ustazah. Iya. Tentang syirik. Tadi kan kita wajib yakin dengan kekuatan dan keputusan Allah. Nah, sebatas mana batas kita ketika kita melihat fenomena yang mendekati syirik seperti ramalan? Apakah itu melewati syirik itu? Apakah udah sampai ke syiriknya atau belum gitu? Batasannya apa ini Ustazah? Misalkan kalau kebaca ramalan, apakah kita juga udah ikutan syirik gitu? Atau gimana? Pertama, setan itu kan nggak akan membiarkan seseorang terlewatkan dari makarnya. Nggak berhasil satu kali, dia akan mencoba yang kedua kali. Kan gitu kan? Nggak berhasil 2 kali, dia akan mencoba yang ketiga kali. Nah, ketika kita istilahnya mungkin ketika baca, aku sih cuma baca doang, nggak ada pikiran macam-macam, bukan berarti setan ya kalah deh gue. Enggak, ya akan dibuat terbesit ya dengan satu kasus ya terbesit lah. Ya Allah, bener juga ya. Tadi baru baca gitu kan, asmara kan gitu kan. Atau keuangan kan biasanya gitu kan. Keuangannya. Ternyata cocok ya Ustazah. Ternyata cocok. Nah itu tuh ya setan akan mencoba bahaya kayak gitu. Jadi rasa Ustazah. cocokologinya. Cocokologi bulu mata jatuh Ustazah. Tangan jatuh. Bener kan? Jadi akan terbesit lah kita dengan sesuatu yang pernah kita dengar, pernah kita baca, pernah kita lihat. Ya kadang ya setan tuh menggodakan, bener kan? Kemarin lo baru baca kayak begitu kan? Ya bener, ada yang kangen nih kan gitu kan? Jangan kayak misalnya bulu mata kita kan jatuh kan kayak kata Mbak Dini tuh, ditepok kan? Wah, hilang. Berarti yang kangen yang jauh ya kan? Mungkin bagi kita itu mah cuma candaan doang. Setan nggak berarti ya kalah gue. Enggak. Ya gimana nggak hari itu bisa jadi besok hembusan di hatinya. Ya bisa jadi dia dapet telepon, ya Allah kangen. Betul juga ya ternyata yang kangen orang jauh kan gitu kan. Nah, ayo tuh kata setan, gue benang kan gitu. Jadi sekali-kali jangan membuka pintu lah. Kan gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Ada lagi nih ibu-ibu yang mau bertanya. Mungkin Mami Dini ini buat penutup. Udah penutup belum ini? Belum ya. Belum Lipa, belum penutup. Belum penutup kayaknya. Yang lain dulu, yang lain. Iya Bu Ustazah, yang tadi ini kayak misalnya tadi surat berapa ya Ustazah yang Bismillahnya itu 41 ya sih. Yang dia Allah itu menggunakan kalimat plural nahnu gitu. Oh ya. Itu bagaimana? Terus udah gitu tadi kan kita ngebahas soal Bismillah itu dengan supaya koneksi kita sama Allah itu langsung dengan segala kerendahan hati kita minta gitu ya sama Allah Bismillahnya sampai yang ilatnya itu asma itu namanya itu alifnya kan dihilangkan. Sedangkan perbandingan dengan surat yang lain saya nggak sempat nulis tadi surat berapa itu Ustaz yang Bismillah Alif. ya. Al-Alaq.
Al-alaq ya, al-alaq itu kan dia tetap ada gitu. Itu apa iniannya korelasi? Ah, ya apa rahasianya? Ya, Ya kan? rahasia. Oke, kalau nahnu memang artinya kami. Jangan sampai kita menganggap kalau nahnu itu berarti Allah itu nggak konsisten. Ya, kadang Allah bilang aku, berarti kan satu. Ya, kalau nahnu berarti kan kami, berarti banyak. Ini sebenarnya Allah itu satu atau banyak. Nah, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Atau kita berpikir cocokologinya orang Melayu, orang Indonesia. Kan kalau orang Indonesia itu kalau ngomong aku, nah itu kurang sopan. Ya, bagus kan kan gitu kan. Kita itu mah lo banget orang Indonesia banget. Ya, jangan dibawa pemahaman Indonesia dalam pemahaman ayat Al-Qur'an. Jadi ketika Allah menggunakan kata nahnu kami, biasanya ini adalah proyek yang Allah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak makhluk. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita. Allah aja sang penguasa kun fayakun. Ketika ada makhluk-makhluk yang tunduk sama Allah ikut dalam kontribusi itu, Allah pun apresiasi dengan kata kami. Jadi kita juga gitu kalau jadi ketua panitia, jangan sampai ya ini jerih payahku ya harus ya dengan kami. Inilah kerja tim. Kesuksesan bersama. Nah, itu kalau lihat deh. Jadi Allah itu kalau menggunakan kata kami biasanya ada proyek-proyek yang kontribusi makhluk Allah berikan apresiasi karena mau. Ya, misalnya kayak tadi kan nahnu aulia ya kan innal ladzina qalu rabbunallah ya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah itu mastaqamu lalu mereka istiqomah nahnu kamilah penolong. Kenapa? Karena ada malaikat yang mau taat sama Allah untuk juga mendampingi orang itu. Ya, malaikat memberikan jaminan jangan takut, jangan sedih. Nah, gitu. Jadi, tapi ketika maaf Ustaz, jadi bukan berarti kita berpikir, misalnya tadi Bu Saza bilang nggak boleh kan kita pakai pola pikir kayak nanti jangan-jangan Allah berkata kalau saya bilang aku memuliakannya atau aku itu berarti kan tunggal ya. Kalau dengan nahnu berarti dia akan minta bantuan. Jadi bukan minta bantuan orang lain jadi nahnu, tapi lebih karena dia mengapresiasi gitu kan ya pengertiannya. Iya. Misalnya kayak inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah ya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga. Karena apa? Karena ada malaikat Jibril yang membawa, ada rasul yang menerima, ada para penghafal-penghafal Quran, penulis-penulis Al-Qur'an. Nah, itu masa kami karena Allah mengapresiasi keterlibatan orang. Tapi kalau Allah pakai aku, berarti apa? Tidak ada proyek ini melibatkan orang lain. Misalnya apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Berarti dalam proses penciptaan jin dan manusia, ya Allah ketika menyebutkan aku, ya tidak ada peran orang lain agar apa? Liya'budun. Agar kalian menyembah totalitas hanya kepada Allah. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kapan Allah menggunakan kata aku, ya kapan Allah menggunakan kata kami. Kita juga pernah belajar yang surat Al-Kahfi. Waktu Nabi Khidir kan gitu kan. Nabi Khidir real. Kapankah itu kontribusi banyak orang? Dia mengatakan aradna kami. Tapi ketika inisiatif dia aradtu aku. Tapi ketika keinginan Allah aradallah. Jadi begitu, ada sebuah apresiasi dalam kontribusi. Terus tadi yang kedua surat Al-Alaq. Kenapa? Karena kalau pakai alif ya kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kalau pakai alif tandanya apa? Allah akan hadir bersama kamu ketika memang ada usaha kamu. Ya, kalau bismillah kamu ibaratnya nggak ada usaha apapun, tapi kamu yakin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bismillah gitu kan. Keyakinan kamu itu langsung Allah bersama kamu. Tapi kalau ada alifnya kayak surat Al-Alaq, kalau pakai alif biasanya apa? Allah akan bersama kamu, tidak kun fayakun. Allah akan bersama kamu kalau kamu ada proses. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sebutlah nama Allah yang telah menciptakan kamu.
Ya, kenapa? Karena nanti Allah akan kan ujung surat Allah itu kan sampai kelima. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi kamu akan mendapatkan ilmu, kamu akan mendapatkan kemuliaan ketika kamu nyebut nama Allah dengan cara Iqra. Kamu ada ikhtiar dulu, baca dulu, belajar dulu, begitu. Ya, artinya ketika menggunakan kata alif karena kebersamaan Allah tergantung usaha Proses. kamu. Tapi kalau bismillah, ya bismillah, kamu nggak punya apapun ketika dalam kondisi pasrah, ya Allah, ya saya udah nggak tahu, udah bismillah aja saya minum. Moga-moga Allah sembuhkan. Kun fayakun, sembuh. Ini kan banyak orang yang pergi haji, ya kan, nah, pokoknya bismillah aja, bismillah, totonya apa? Asmanya sembuh, encoknya hilang, gitu kan? Ya karena ya dia punya sebuah keyakinan ya direct. Begitu Mbak Dini. Ya. Uni, mami. Kan aliasnya banyak tuh. Ya Allah, ngeri amat. Untung nggak Oma. Terima Ada kasih. lagi nggak ibu-ibu yang mau ingin bertanya? Ada Sama-sama. lagi? Apakah ada? Ngomong-ngomong ini Ustazah, boleh satu lagi Ustazah ya? Saya jadi kepikiran nih gara-gara ngebahas soal aku tadi. Kan ini anak saya umur 5 tahun kan udah mulai bertanya-tanya gitu kan. Kalau dulu kan diajarin surat-surat pendek itu nggak nanya, ini artinya apa mama gitu kan. Kalau sekarang kan nanya artinya, dan karena dia bahasa utamanya adalah Inggris, jadi saya ngatiin ke bahasa Inggris. Nah di bahasa Inggris tidak ada dia dan aku kan, dan reverse-nya itu ke laki-laki, he gitu. Jadi muncul pertanyaan yang lebih agak sensitif nih. Oh jadi Allah itu laki-laki dong Ma. Nah saya masih menahan-nahan ini. Enggak, itu harusnya Allah. Jadi kan sekarang saya kalau menerjemahkan itu pasti saya ganti he-nya jadi Allah gitu. Jadi Allah the most gracious gitu. Tapi kan kalau dia baca sendiri karena dia udah bisa baca itu kan tetap untuk mostly untuk terjemahan Inggris pasti ke he gitu. Itu kira-kira ngejelasinnya gimana ya Ustazah ke anak yang umur segitu? Terima kasih. Sama-sama. Kaidah dalam bahasa Arab ketika menggunakan kata ganti hu ya atau laki-laki apa istilahnya kalau dialog langsung kan kak ya. Rabbuka ya kan itu untuk laki-laki kan. Tapi kalau Allah kan biasanya dengan apa kayak gini, Iqra bismi rabbika ya, nama Tuhanmu. Nah, atau Allah itu kan inna lillahi wa inna ilaihi, itu kan pakai kata ganti laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti yang menunjukkan laki-laki tidak menjadikan itu laki-laki. Nah, karena bisa laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi untuk manusia memang dilihat dari identitas kelamin. Kalau laki-laki dengan zakar, kalau perempuan kan dengan unsa, dengan vaginanya. Itu untuk untuk manusia. Tapi selain manusia, ya, jangankan Allah, benda aja nih. Selain manusia, kata ganti laki dan perempuan tidak menunjukkan itu perempuan. Contoh, nggak usah jauh-jauh, surat-surat pendek-pendek aja. Allah menyebutkan benda-benda langit, benda-benda bumi, semuanya dengan kata ganti perempuan. Misalnya kayak surat Az-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kan lagi ngomongin bumi. Ketika bumi diguncang seguncang-guncangnya, itu pakai H. Berarti bolehkah kita mengatakan berarti bumi cewek ya? Ya kan? Nah itu. Terus matahari, ya matahari yang segitu menjadi sumber kehidupan alam semesta dalam surat Asy-Syams ya atau surat Ad-Duha kan macam-macam tuh. Disebutnya apa? Wasyamsi waduhaha. Ya, perempuan berarti apa? Mama berarti matahari cewek dong. Pantesan sesama cewek nggak suka ada sunblock. Ya kan gitu. Ya kan misal ya apa macam apa lagi misalnya kayak langit kan
ya, surat Al-Insyiqaq, idas idas samaun syaqqat. Nah, itu kan pakai tanda perempuan. Nah, Allah ingin menunjukkan kamu pola pikirnya jangan terbatas kamu laki-laki dengan bentuk dakar berarti pakai hu, kamu perempuan ya karena punya vagina pakai ha. Ya, sedangkan untuk kata ganti laki dan perempuan selain manusia, ya itu tidak menunjukkan identitas jenis kelamin. Matahari dikasih ganti-ganti perempuan. Tapi kenapa kok Allah itu diberikan kata ganti laki-laki? Ya, untuk makhluk, ya untuk makhluk semua makhluk itu kata-ganti perempuan. Jadi kalau kita ngambil hikmah, ya, jadi kalau nanti dikasih tahu anaknya, lihat nih nak, langit, bumi, bulan, bintang semuanya di kata ganti perempuan. Untuk menunjuk apa? Untuk menunjukkan apa? Benda-benda itu ya benda-benda yang lemah. Tapi Allah menggunakan kekuatan superpowernya dengan laki-laki. Jadi bisa menunjukkan sebuah sifat. Ya, sifat kelemahan dan kekuatan. Tidak hanya seksnya. Begitu Bu Emma. Terima kasih Ustazah. Ustazah ini saya sudah di bel nih Ustazah. Belum pada asar nih katanya ibu-ibu. Ya. Sama. Kalau gitu kita sudahi dulu. Ini sudah ini udah 1 menit lagi jam 5 nih di Hong Kong. Oke. Terima kasih Ustazah atas materinya hari ini, luar biasa sekali. Mungkin nanti kayaknya slide masih banyak ya Ustazah ya, yang pertama untuk surat itu Al-Fatihah. Ini kan kita bismillah doang. Boleh nanti itu kembali kepada Nyonya Imam. Nyonya Imam silakan dijadwalkan karena penasaran juga nih apa aja keutamaan lain dari surat Al-Fatihah. Oke, untuk pengajian hari ini saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit ya Ustazah dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Imam dan teman-teman semua. Selamat sholat asar. Terima kasih. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Emma. Terima kasih. Bye-bye. Mbak Ica, Mbak Yetim. Bu Dini. Bu Dini apa Mami? Mami. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam dulu.